Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat disabilitas di seluruh Indonesia? Kita kembali bertemu di channel 4KC TV. Baik sahabat disabilitas, dalam rangka Hari Ibu ya, kemarin 22 Desember 2022, tim inti 4KC TV mendapat undangan dari RRI Pro 2 Kota Bukit Tinggi. Nah, akhirnya di sini kita bercerita mengenai asal mula berdirinya 4KC di Kota Bukit Tinggi. Ikuti ya keseruan obrolan kita hanya di channel 4KC TV. Tinggi teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 masih barengan aku Irvi Anissa dan kali ini numpang nampang Pro 2 hadir lagi sampai nanti di jam 17 sore ya. Dan teman-teman mungkin udah lihat juga di flyer kita di media-media sosialnya Pro 2 bahwa sore ini Irvi nggak sendirian nih numpang-nampangnya teman-teman, nggak rame-rame juga. Tapi yang pasti kali ini Irvi udah kedatangan tamu spesial yang bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang sebuah komunitas yang penting banget nih untuk kita tahu teman-teman. Langsung aja yuk kita sapa dulu nih bintang tamu kita sore ini. Selamat sore Kak Yanti. Halo, selamat sore Evi. Apa kabar Kak Yanti? Alhamdulillah baik dan sehat. Lagi sibuk banget kayaknya tadi ya. Tadi sedikit rempong. Sedikit rempong bener. Tapi hari ini akhirnya bisa nyempetin juga untuk datang ke Pro 2 Numpang Nampak untuk ngobrol-ngobrol tentang 4KC ya Kak ya. Ini kalau ini sih baru banget nih dengar tentang 4KC ini nih Kak Yanti. Sebenarnya ini komunitas apa sih Kak Yanti? 4KC ini adalah komunitas para ibu-ibu sebenarnya. Oke, ibu-ibu nih ya. Iya, ibu-ibu. Tapi khusus untuk Iya. ibu-ibu yang memiliki anak-anak spesial. Anak-anak spesial Iya. ya Kak. Jadi komunitas ini kalau dari kepanjangannya apa tuh Kak 4KC ini Kak? Forum Keluarga Spesial Indonesia. Forum Keluarga Spesial Indonesia. Iya, betul. Jadi ini isinya adalah ibu-ibu yang mempunyai anak-anak dengan kebutuhan spesial juga. Iya, betul. Dan karena ada Indonesia di belakangnya, berarti ini komunitasnya sudah nasional berarti Kak ya? Nasional, betul. Oh gitu. Nah, Kak Yanti ini adalah salah satu foundernya kalau di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Oh gitu. Boleh cerita sedikit dong Kak, awalnya nih bisa Kakak mendirikan komunitas ini di Bukit Tinggi itu gimana ceritanya Kak? Oke. Jadi awalnya itu Irvi, kakak tuh sebenarnya gabungnya itu nggak di 4KC-nya Irvi. Oke. Nggak di 4KC-nya. Jadi dulu itu karena kecintaan ke disabilitas juga ya, karena Iya. kakak sendiri kan juga punya anak disabilitas nih. Kakak punya seorang putri yang autis. Iya. Nah, sekarang usianya udah 13 tahun ya. Nah, jadi waktu itu mempelajari dunia disabilitas di Kota Bukit Tinggi Iya. gitu, ada ketertarikan bagi kakak. Nah, sehingga akhirnya kakak menjadi relawan dulu itu di PPDI-nya. Oke. Nah, kalau PPDI itu sering juga tuh Kak jadi tamu di Iya, RRI ya. betul. Nah, jadi waktu kakak bergabung di PPDI itu, dari PPDI akhirnya kenalan-kenalan lah dengan beberapa orang tua anak-anak spesial yang lainnya. Oke. Nah, jadi dari situ akhirnya tahu nih tentang keberadaan 4KC ini di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat Iya, namanya betul. gitu ya. Kalau di Sumatera Barat apakah awalnya tuh cuma di Padang gitu Kak? Secara di ibu kota provinsi aja atau gimana Kak? Iya, waktu itu awalnya hanya di Padang. Oke. Nah, jadi pas kakak digabungkan di Padang itu, Iya. kakak lihat kegiatan-kegiatan mereka itu menarik gitu. Iya. Kita itu difasilitasi dengan parenting online. Oh, Nah, oke. dengan narasumber-narasumber itu yang betul-betul mumpuni di dunia anak spesial ini. Oke. Nah, kita itu seperti dimentori gitu, Irvi. Makanya sesuai banget juga sama kebutuhan kakak gitu ya. Sangat. Betul. Nah, kalau selama ini kan memang para orang tua itu tidak mempunyai pegangan ilmu gitu. Iya, betul, Bagaimana betul. mendampingi anak-anak ini di rumah. Betul banget. Orang Kak. tua itu hanya tahunya misalnya ngantar anak ke tempat terapi, Iya. terus nungguin di luar. Betul. Apa yang terjadi sama si anak, ini anak diapain gitu. Orang tua nggak pernah tahu gitu. Betul, di rumah pun mungkin nggak bisa Nggak bisa melanjutin gitu kan. Terus kalau bagi orang tua yang punya anak ke sekolah pun seperti itu. Iya. Gitu. Jadi kami berpikir waktu itu sementara di ilmu yang kakak pelajari gitu ya, ini ilmunya itu harus continue. Oh iya, betul. Iya, jadi misalnya anak terapinya di rumah sakit, Betul. kalau si orang tuanya nggak melanjutkan lagi di rumah, itu progresnya itu akan lebih lambat. Lambat, iya. Lebih lambat gitu kan.
Nah, di Padang itu akhirnya di situ kakak tahu gimana nih caranya nih. Kalau Padang kan kayaknya kita agak-agak jauh gitu kalau Agak effort seandainya Kak ya. untuk kesana ya, Nah, betul. kalau misalnya kita ada tatap muka, Iya. ya, kalau misalnya kita ada mengadakan pertemuan kan susah. Iya. Nah, jadi akhirnya kakak beranikan diri mengajukan ke pusat. Gimana nih caranya? Kami mau bikin di Bukit Tinggi. Oh iya boleh gitu kan. Akhirnya membuat surat permohonan Irvi. Dibuatlah surat permohonan awalnya waktu itu hanya kakak sendiri mengajukan surat permohonan. Kemudian syarat dari pusat harus ada 3 orang dulu nih. Oh, itu minimalnya ya? Minimal tiga orang untuk penerima mandat. Mandat namanya. Iya, betul. Kemudian keluarlah SK mandat. Nah, keluar SK mandat ini kami bertiga orang, foundernya itu kakak. Ya. Terus ada lagi namanya nama anaknya Azra, mamanya Ori Melati. Terus Suci Ramadhani mungkin udah sering juga tuh jadi tamu di sini. Betul. Yang jago nari gitu ya. Mamanya Ibu Gustina Jahidi. Jadilah kami waktu itu pemegang mandat 3 orang itu. Nah, dengan bekal surat mandat ini kami sudah boleh merekrut pengurus dan anggota. Anggotanya gitu. Nah, itu di tahun berapa tuh Kak kejadiannya? Di tahun 2018. 2018. Berarti jalan sudah 4 tahun gitu ya Kak ya. 4 tahun. Sampai sekarang anggotanya ada berapa Kak? Dari awal didirikan 2018 sampai di tahun 2022 ini. Di awal 2018 itu kami punya anggota 20 orang. Dari 2018 aja udah 20 orang. 20 orang. Nah, sekarang udah 250 orang. 250 orang. Itu khusus Bukit Tinggi aja atau karena Bukit Tinggi kan berlengketan sekali sama Agam gitu ya Kak ya. Boleh juga nggak sih Kak yang dari Kabupaten Agam misalnya untuk ikut gabung? Boleh. Karena anjuran dari pusat jika satu daerah itu belum mampu membuat mendirikan Forkesi sendiri, dia boleh bergabung ke daerah terdekat. Nah, jadi anggota itu sekarang Bukit Tinggi dan Agam Timur. Bukit Tinggi dan Agam Timur. Memang dekat sekali dengan Bukit Tinggi ya kan. Nah, kalau di Sumatera Barat sendiri itu ada di mana aja Kak? Jadi Padang, Bukit Tinggi, terus di mana? Alhamdulillah sekarang kita sudah punya 3 chapter. Padang, Bukit Tinggi, Sawah Lunto. Oh gitu ya. Jadi memang paling tidak tuh beberapa daerah yang berdekatan sudah bisa di cover juga gitu ya Kak ya. Nah, 200 anggota tuh gimana Kak rekrutnya? Apakah itu dari teman-teman? Karena biasanya kan kalau udah saling kenal dari sekolah misalnya gitu, atau gimana sih Kak ngerekrut bisa punya anggota komunitas ini 200 orang dalam jangka waktu cuma 4 tahun? Jadi seiring waktu berjalan, akhirnya mungkin para ibu-ibu yang tergabung di dalam mungkin merasakan ada manfaatnya, berkembanglah cerita ini dari mulut ke mulut gitu ya. Ada yang masuk dengan secara sukarela, ingin bergabung dengan Forkesi. Nah, ada juga di tahun 2019 Irvi, kakak akhirnya melakukan inisiatif untuk melakukan pendataan pribadi. Pendataan pribadi. Jadi waktu itu kakak bikin tim, kami 10 orang, mencar di 24 kelurahan gitu kan. Jadi ada satu orang ibu ABK ini dapat jatah dinasnya lah ya. 2 kelurahan, 3 bahkan ya. 3 kelurahan mereka gitu kan. Nah, di sini yang menariknya itu seperti ini Irvi. Data disabilitas intelektual nih ya, ini anak berkebutuhan khusus nih kan masuknya disabilitas intelektual ya, bukan disabilitas fisik. Nah, data anak disabilitas intelektual itu memang masih sedikit di pemerintahan. Kenapa? Satu, karena sulit untuk mengenali anak disabilitas intelektual ini. Terus yang kedua, mungkin si orang tua menutup diri juga, tidak mau anaknya disebut disabilitas intelektual. Gitu. Nah, dengan kami turun dengan cerita bahwa kita ini adalah orang yang sama gitu ya. Akhirnya keterbukaan tadi ada. Nah, karena mungkin ngerasa kalau sama nggak akan ada judgement gitu ya, kayak ngobrolnya juga mungkin lebih nyambung gitu kan, lebih nyaman ya orang-orang tua ini untuk mau terbuka gitu ya Kak. Jadi ternyata lebih banyak dari data yang dimiliki pemerintah. Iya, lebih banyak.
Jadi kan satu kesensitivitasan orang tua gitu ya. Iya. Biasanya orang-orang dengan orang normal atau orang non disabilitas itu akan mengatakan anak kita, ibu punya anak cacat kah? Nah, Iya, iya. itu suatu sensitivitas yang betul-betul merasa apa ya, mengganggu Betul, kepada betul. orang tua. Nah, itu akhirnya yang membuat salah satu pendataan ini menjadi apa ya, terkendalanya di situ, Irvi. Iya, 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 betul, Nah, betul, betul. gitu. Oke. Sementara pemerintah sendiri sekarang itu setiap tahun itu berupaya untuk selalu memperhalus dan memperhalus kata-kata. Kata-katanya, iya, Kata-katanya iya. gitu. Betul, betul, Sampai betul. sekarang itu udah difabel gitu Difabel, kan iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau dulu disabilitas, jadi memang dis itu memang masih kekurangannya yang ditonjolkan. Iya. Kalau sekarang udah difabel, diff-nya gitu. Different gitu ya. Different ability-nya Betul, gitu. betul, betul. Jadi Dia kebiasaannya yang berbeda. kebiasaannya berbeda, bukan kekurangannya. Tapi ngaruh nggak sih Kak itu kalau untuk keluarga khususnya ya dalam menjalani ya, istilahnya apa ya, kalau misalnya sehari-hari dalam ngobrol ketemu orang baru itu ngaruh nggak sih Kak istilah kayak gitu? Besar juga pengaruhnya, Elvi. Besar pengaruhnya. Otomatis kata-kata seperti itu membuat drop atau down mental keluarga atau orang tua. Iya, iya. Apalagi kalau si anak yang spesial ini punya sibling. Ah iya, betul, betul, betul. Iya, punya kakak, punya adik. Oh, kamu punya adik, kamu punya kakak cacat ya, kamu punya adik cacat ya. Iya, Gitu. betul, betul, betul. Oh. Jadi ini sangat mempengaruhi Psikisnya ya. keluarga besar. Betul, betul. Nah, gitu. Nah, akhirnya kan menutup diri gitu ya Kak. Ada beberapa bantuan. Itulah fungsi adanya Forkesi, dan alhamdulillah sekarang kalau rata-rata yang keluarga Forkesi itu mereka biasanya udah mental udah mental baja. Udah mental baja, betul, mental baja gitu. Jadi ada pelatihan seperti itu atau ilmu seperti itu diajarin juga Kak? Iya. Atau sharing juga selama di Forkesi? Iya. Sharing antar orang tua. Kita kan di situ tuh berjenjang ya, ada yang masih punya anak yang usia 2 tahun, ada yang anak udah 6 tahun gitu kan, ada yang anak udah remaja. Nah jadi kan itu misalnya yang anaknya usia 6 tahun bisa ngasih tahu nih ke anak, oh anak saya dulu waktu 2 tahun juga seperti itu, gini nih, sekarang dia udah seperti ini. Nah ini juga menjadi sebuah motivasi ya bagi orang tua yang tadinya dia mungkin down mendapat anak didiagnosa anak spesial, berkaca kepada anak teman tadi yang di usia sekian, oh ternyata dengan terapi yang bagus, terapi berkala, si anak tadi udah mulai bisa sosialisasi, oh ternyata bisa ada perubahan ya. Nah gitu. Jadi lebih semangat juga, mungkin ada pertemuan atau gimana Kak? Kalau parenting online kalau parenting online ini, Irvi kan kita bikinnya di WA group ya. Nah parenting online ini biasanya kita sesuaikan, kalau misalnya kita dapat narasumber nih dengan tema yang pas, dengan situasi yang pas, itu kita rekrut, kemudian kita umumkan di grup. Nah bisa dilakukan kapan saja. Oh, kapan saja. Kapan saja. Tapi kalau yang dari internal komunitasnya sendiri Kak, ada pertemuan khusus gitu mungkin Kak? Nah baru-baru ini kakak bikin kegiatan pengajian rutin. Oke. Jadi sehingga dengan kita sering bertatap muka, harapan kakak sih semoga tercipta hubungan batin tadi. Iya, betul. Ya, ada hubungan batin. Karena kan kalau kita tatap muka, terjalin hubungan batin, kita ngomongnya itu lebih apa ya? Lebih plong ya. Lebih plong, kemudian lebih terbuka gitu. Kadang-kadang kalau di grup kan masih ada rasa malu. Iya, ada gak enakan ya sama anggota yang lain gitu ya kayak mungkin gak terlalu kenal sama anggota lain gitu ya. Padahal awalnya nih kita 200 orang nih basicnya memang nggak kenal. Nggak kenal juga semuanya. Kenal juga kan gitu. Oke. Wah ternyata banyak ya kan, ada 200. Tapi mungkin Devi rasa itu masih belum semuanya ya Kak ya. Nih insya Allah kita mau melakukan pendataan tahap 2 di 2023 insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat dana gitu kan. Karena kan Forkesi ini bisa dikatakan apa ya?
kita masih mandiri. Nah, baru mau nanya soal itu loh tadi Kak. Tapi nanti deh kita bahas lebih lanjut ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi teman-teman producer kemana-mana masih ngobrol tentang forecasting yang menarik banget juga. Tentunya kegiatan-kegiatan mereka seperti apa, terus juga pendanaannya seperti apa, karena tentunya ini juga nggak murah gitu ya teman-temannya. Sekarang mah apa-apa kan butuh duit ya Kak ya. Makanya nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Yati, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Numpang Nampang.